Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, alladzi anzala ala ibadihi kitaban mubina, alladzi jama'ana jami'an fi hadzal makanil mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Al-Quran mencatat peran penting pemuda dalam berbagai lintasan sejarah. Ketika Fir'aun menebarkan benih kezaliman di tengah-tengah masyarakat, Nabi Musa alaihissalam yang pada saat itu masih berusia muda mengadakan perlawanan terhadapnya. Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, rela meninggalkan kesenangan hidup dalam naungan kekafiran demi mempertahankan akidahnya. Rasulullah SAW ketika beliau menyebarkan risalah kenabian di kota Mekah mendapat dukungan yang tidak sedikit dari kalangan muda pada waktu itu. Beranjak dari tekad inilah, pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam musabaqah syarhil Quran, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Membangun Generasi Qurani yang Kuat dan Amanah. Sebagai rujukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalat ihdahuma ya abati istakhir inna khayra man istajartal qawiyul amin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Salah seorang dari dua wanita itu berkata, "Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ayat tersebut menjelaskan tentang sosok pemuda yang kuat dan amanah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana
dijelaskan dalam tafsir Al-Qur'anul Azim karangan Imam Ibnu Katsir juz 3 halaman 1394 mengatakan bahwa salah seorang dari kedua wanita anak Nabi Syuaib berkata, "Wahai ayahandaku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Nabi Syuaib alaihissalam berkata kepada anaknya tersebut, "Apa pertimbanganmu berkata demikian?" Dia menjawab, "Dia dapat mengangkat batu yang hanya dapat diangkat oleh 10 orang laki-laki. Dan ketika aku berjalan bersamanya, sedang aku berjalan di depannya, dia berkata, 'Berjalanlah engkau di belakangku. Dan jika aku salah jalan, lemparkanlah kerikil ke arah jalan yang benar, agar aku tidak tersesat.'" Ada 2 sifat utama yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu sifat kuat dan amanah. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 10 halaman 334 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekuatan adalah kekuatan dalam berbagai bidang, sedangkan yang dimaksud dengan amanah adalah integritas pribadi. Secara rinci, Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam bukunya Tafsir Al-Maraghi jilid 2 halaman 69 sampai halaman 70 menjelaskan bahwa amanah itu dibagi pada 3 bagian. Yang pertama, amanah seorang hamba terhadap Tuhannya. Yang kedua, amanah seorang hamba terhadap manusia lainnya. Yang ketiga, amanah seorang hamba terhadap dirinya. Saat ini kita sangat prihatin melihat kualitas generasi muda yang cenderung melemahkan diri sendiri, baik secara fisik, intelektual, mental, spiritual. Pekerjaannya hanya nongkrong di persimpangan jalan, hidup tanpa arah dan tujuan. Yang penting perut kenyang, bisa makan. Sering kita temui sosok pemudi yang memakai pakaian bikini dengan alasan gaya tren masa kini, berdandan layaknya selebriti, Berjalan lenggok kanan dan lenggok kiri, memakai lipstik tebalnya 2 inci. Astagfirullah. Dia sangka cantik seperti bidadari, padahal mirip wanita yang sedang frustasi. Jika generasi muda kita biarkan seperti ini, lambat laun bangsa kita akan hancur berantakan. Oleh karena itu, mari kita persiapkan generasi muda menjadi generasi yang kuat, tidaklah lemah. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Dan hendaklah seandainya engkau takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka
anak-anak yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Dan oleh sebab itu, bertakwalah mereka kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ayat ini diawali dengan kata wal yakhsha, merupakan sigat amar. Kaidah mengatakan al aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah ini menunjukkan wajib. Oleh karena itu hadirin, wajib kepada kita semua merasa takut jika seandainya kita meninggalkan anak-anak, keturunan, generasi penerus yang lemah. Lemah seperti apakah hadirin? Menurut Profesor Dr. B.J. Habibie, seorang intelektual muslim Indonesia dan sekaligus mantan Presiden Indonesia, mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Yang pertama, lemah ilmu, lemah fisik, lemah iman, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakuti, lemah akhlak. Jika seandainya 5 kelemahan ini melekat pada generasi muda kita, kami yakin generasi muda kita bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, pemberhenti pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Oleh karena itu hadirin, mari kita persiapkan generasi kita menjadi generasi muda yang kuat, tidaklah lemah. Pemuda adalah harapan bangsa dan agama. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya menjelaskan, salah satu di antara buah bangkitan yang paling manis dan gemilang adalah kembalinya para pemuda ke ajaran agama demi memajukan umat manusia pada saat sekarang ini. Sebagai kesimpulan dari syarahan yang dapat kami sampaikan adalah, mari kita persiapkan diri kita dengan kekuatan, baik kekuatan fisik, intelektual, mental, spiritual, dan implementasi amal. Akhirnya hadirin, Jangan tanyakan apa yang telah negara berikan kepada kita, tapi tanyakanlah apa yang telah kamu berikan kepada negara. sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.